Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya teman-teman di Podgri, podcastnya Anak Agri. Nah, jadi hari ini kami kedatangan narasumber, pokoknya narasumber yang sangat berpengaruh di dunia pertanian, apalagi di prodi agribisnis ya teman-teman. Jadi, oke, langsung aja lah kita panggil narasumbernya. Pada Mas Hanif dan Mas Akmal dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana itu Pak? Sini. Gimana nih, Mas? Kabarnya? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Mas Akmal ini jauh-jauh dari Garut, teman-teman. Apalagi Mas Hanif ini jauh-jauh dari dari Jepang ya. Jepang Nungewer. Jepangnya Bandung. Nah, teman-teman. Jadi Mas Akmal ini ternyata angkatan himpunan agribisnis di di Universitas Muhammadiyah Bandung tahun kemarin ya, Mas? Iya, tahun angkatan periode berapa sih kita teh? 2024. Nah, 2024 2025. Baru lengser lah. Nah, Mas, boleh dong diperkenalin diri dulu. Apa sih? Kenapa bisa jadi himpunan itu? Oh, berada di kuliah pertanian terus berhimpunan di agribisnis. Boleh Perkenalannya ke siapa nih? Boleh Mas Akmal dulu, ke teman-teman ya. Teman-teman, oke. Kirain ke Mas Albar, kan udah kenal nih. Perkenalkan, nama saya Akmal Behaki, asal tadi udah disampaikan ya, saya dari Garut, dari Kabupaten Garut, dan cukup pelosok lah gitu ya, dari perbatasan Garut dan Tasik. Oh gitu. Gitu ya, hanya dibatasi oleh sungai gitu. Terus saya memutuskan kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung dan mengambil jurusan agribisnis karena latar belakang keluarga sebenarnya. Jadi latar keluarga saya itu ayah sama ibu, atau saya panggilnya abah dan mama itu sebenarnya mereka itu petani gitu, petani. Dan ya saya melihat emang kayak apa ya, kita melihatlah kondisi pertanian di Indonesia kayak gimana gitu ya. Jadi saya teh dalam hati tuh punya keinginan besar lah gitu untuk kayak seminimalnya ya apa ya, menyukseskan gitu ya, mensejahterakan keluarga gitu, khususnya di bidang pertanian gitu, kayak gitu. Dan masuk himpunan itu di semester 3 mau ke 4 kalau nggak salah, diajak sama teman, terus di sana semakin tertarik, terus ya setelah banyaknya dinamika dan lain sebagainya, di priorisasi seterusnya saya terpilih menjadi ketua seperti itu. Oh gitu. Ya. Itu sangat berpengaruh. Berpengaruh? Tidak juga. Kalau Mas Hanif nih boleh perkenalin diri, Mas. Hima juga sama sama Mas Akmal di himpunan. Perkenalkan, nama saya Hanif Fajarudin, dari prodi di agribisnis angkatan 21. Terus kebetulan saya sebenarnya lahir di sini, cuman Di sini hijrah ke Dago. Ini boleh sambil ini? Boleh silakan. Terus kebetulan saya juga terlibat di himpunan ya pada masanya. Kalau boleh tahu Mas, kenapa bisa masuk agribisnis? Karena saya terinspirasi dari ya apa ya, sebenarnya karena orang tua punya lahan gitu ya. Nah saya teh kepikiran gitu. Berarti lahannya luas nih? Luas dong. Lumayan lah ya. Nah jadi kira-kira apa ya yang menjadi nantinya teh apa ya, setelah beres mungkin dalam perkuliahan bisa langsung digarap nih, karena agribisnis gitu, pertanian ya, terbayangnya teh kayak gitu. Nah, mungkin itu sih yang menjadi saya terinspirasi masuk agribisnis. Berarti dari keluarga juga emang ya ada basic pertanian ya. Oke. Berarti cocok nih ya, kita tanya-tanya seputar agribisnis. Cocok sih ya. Nah Mas, sebelum ke topik selanjutnya kita ngopi dulu. Ya boleh. Betul nggak? Karena kayak nggak enak kalau nggak ngopi. Betul.
barista juga. Ya, Mas Albert Apa? aja. Barista. Bukan. Sama kuli bangunan. Kuli bangun. Saya pengangguran sejahtera. Nah, teman-teman, jadi podcast hari ini disponsori oleh Kodaya. Kebetulan ini CEO Kodaya. Oh, iya. Ini sih Kodaya. Ini CEO Kodaya tuh. Jadi kita didukung oleh Kodaya, teman-teman. Ini bikin kopi apa, Mas? Kita bikin kopi ini apa? Cikuray. Cikuray. Ini dari produk Kodaya. Dari Gunung Cikuray. Oh, di kopi dari produk apa? Rai Garut. Iya. Ini Itu daerah-daerah saya. Saya tinggal di itu kaki Gunung Cikuray juga. oh gitu. Cuman buat komoditas pertanian itu, hasil pertanian itu yang paling banyak kalau di daerah saya itu di hortikultura dan palawija. Plus paling pangan lah, pangannya itu padi. Kalau buat padi di daerah saya itu Banyak. Banyak. nggak terlalu banyak karena padinya itu padi yang 6 bulan, bukan yang 3 bulan. Oh, Jadi kita panen itu 1 tahun 2 kali gitu. Karena daerahnya dataran tinggi terus cuacanya dingin, jadi si padinya itu tetap yang 6 bulan. itu dari rasa itu berbeda nggak, Mas? Oh, dari rasa berbeda karena kebanyakan masih organik. Oh, gitu. Ya. Masih Kalau organik. selain padi di sana ada apa aja, Mas? Ya paling hortikultura sama palawija, jadi kayak tanaman sayuran. Kalau buah-buahan nggak banyak sih, karena kebanyakan si pohonnya itu jadi berbuah berbunga gitu, Iya. bagus, cuman si hasil buahnya yang nggak maksimal nih gitu. Oh, Karena biasanya karena daerahnya dataran tinggi mungkin Kurang sama cocok. ya kurang cocok, dan sama si kondisi cuaca juga, iklim gitu. Iya, iya. Di sana dingin, jadi si buahnya itu ada beberapa buah yang buahnya bagus gitu ya, matang gitu, cuman rasanya itu jarang yang manis banget gitu. oh gitu. Jadi Karena dingin, ketinggian. segar, ya ketinggian ngaruh, sama mungkin sama pH tanah juga mungkin ya, kondisi tanah gitu. Untuk beberapa buah mah emang enggak itu, cuman kalau di sayuran subur Banyak, banget, subur. iya, subur banget kayak gitu. Oke, Mas. Langsung aja nih ke pertanyaan. Saya mau nanya-nanya sebenarnya ke Mas Akmal, apalagi ke Mas Hanif. Jadi menurut Mas Akmal sama Mas Hanif ini, keresahan umum apa gitu yang dirasakan dan dialami semenjak di pertanian ini? Oh, yang dilihat keresahan di dunia pertanian ya. Ya, Mas Hanif dulu, saya dulu, Mas Hanif dulu deh. sweet aja sweet. Ya betul. Sok Oh, iya. Akmal. Boleh. Saya Mas dulu ya. Akmal, silakan. Kalau saya melihat di pertanian ini sebenarnya banyak sekali gitu ya, bukan banyak. Permasalahannya itu sangat struktural gitu. Jadi bisa dilihat bukan hanya dari satu aspek saja gitu buat permasalahan di pertanian ini di Indonesia gitu ya. Jadi kalau bicara tentang pertanian itu di setiap aspek menurut saya itu ada aja gitu masalahnya. Kalau ya yang saya rasakan itu sebagai petani kecil ya gitu jatuhnya, Ya. permasalahan awal itu kita dari yang pertama itu lahan, terus modal seperti itu, lahan, modal, bibit gitu. Bibit juga kan harusnya kan menggunakan bibit yang bersertifikasi gitu ya, Iya, iya. yang sudah terjamin. Cuman masih banyak gitu, khususnya di daerah saya juga, yang si masyarakat itu masih budidaya sendiri gitu, membuat bibit sendiri seperti itu. Jadi untuk hasilnya pun belum tentu terjamin gitu. Itu hanya baru di awal, di hulu gitu ya. Di tengahnya itu jadi budidayanya gitu. Banyak sekali ya apa ya? Karena ada saja gitu ya OPT, organisme pengganggu tanaman. Iya, iya. Jadi kita harus punya modal juga gitu buat pemeliharaannya, seperti pembelian pestisida, pupuk lagi gitu. Dan mungkin untuk mengendalikan hama itu gitu, banyak sekali yang harus dihadapi gitu tantangannya. Terus di hilirnya, di ujungnya ya itu permasalahannya harga jual gitu. Yang paling sering dan dapat kita lihat gitu ya. Iya. Di harga petani itu berapa, di pasar tuh berapa, beda banget gitu. Beda banget. Iya gitu. Kayak
beberapa jenis sayuran gitu. Di petani bisa dibeli dengan harga misalkan sayur apa ya? Pecah itu apa sih? Sawi. Kayak sawi ya. Ya, sawi gitu. Nah, sawi di petani itu di daerah saya Iya. pernah sampai di harga 200 perak Itu perak itu per kilo. per kilo. Iya. Apalagi melihat kondisi daerah ya, Iya. yang emang notabene dataran tinggi, terus akses buat panennya juga sulit, itu sama ongkos ojek juga udah habis gitu. Oh. Nah, itulah gitu. Tapi ketika lihat di harga pasar bisa nyampe 3.000, 5.000 per kilonya gitu. Iya, iya. Kan makanya jadi kalau melihat apa sih keresahan di dunia pertanian itu sebenarnya masih banyak dan panjang yang harus emang diperbaiki gitu. Seperti itu. Kalau dari saya. Berarti sangat ini ya, banyak yang nggak menguntungkan ya Ya, di dunia pertanian itu. Boleh kalau dari Kalau Mas dari Anit, saya, tadi apa pertanyaannya? keresahan yang dialami Yang dan dirasakan selama ini di dunia pertanian itu seperti apa? Mungkin yang dialami sebenarnya eh, kurang kurang terjun sih sebenarnya di dunia pertanian, tetapi banyak yang merasakan gitu petani-petani di Indonesia teh. Ya tadi benar kata Kang Akmal bahwa kita itu di Indonesia teh kekurangan dalam hal pembibitan, terus pemupukan, pemeliharaan, terus dan juga ya masih banyak lah ya sebenarnya yang harus ditingkatkan gitu oleh mahasiswa agribisnis setelah stakeholder yang ada gitu ya. stakeholder yang ada, Di pemerintah juga itu berpengaruh gitu. gitu. Karena gini di dunia pertanian teh apa ya, jika kita melihat petani di Indonesia gitu, petani lokal, ada yang emang dia tuh seiring berjalannya waktu emang pengetahuannya bertambah gitu. Cuman ada saja apa ya, hal yang menjadi penghalang bagi para petani kita, misalkan keterbatasan akses teknologi, sistem marketing atau pemasarannya gitu kurang maksimal kayak gitu. Seperti itulah kalau di dunia pertanian seperti itu. Apalagi di generasi muda saat Iya, ini, apalagi kan ini ya. ya, generasi muda sekarang tapi ini emang relevan sih, banyak anak muda yang kenapa nggak terjun di dunia pertanian itu karena mungkin berani kotor, istilah umumnya agak berani kotor, capek panas-panasan. Betul. Tapi kan sebenarnya menurut saya sendiri ya, Iya. menjadi petani itu adalah menjadi pahlawan gitu di ya di negara kita gitu, karena Kalau bagaimana tidak ada, ya kalau tidak ada pun kita makan apa gitu ya. Iya, Seperti betul. itu. Nah, kalau saya lihat dari pemuda sekarang tuh ya kayak gitu gitu. Dan mungkin dari minat. Jadi kalau kita tingkatkan value atau nilai dari dunia pertanian ini, pasti banyak sekali anak muda yang berminat di dunia pertanian seperti itu. Tapi karena mungkin ada apa ya, pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih cepat, lebih menguntungkan dan lebih mensejahterakan mungkin ya, jadi kurang minat dari anak muda seperti itu. Jadinya dipandang sebelah mata. Ya bisa jadi seperti itu, di pada sebelah mata. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya nih. Jadi bagaimana pertanian di era kepemerintahan sebelumnya yang dilihat dan dirasakan Dari periode sebelumnya ya, Iya, berarti. di periode Jokowi? Nah, bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau saya rasakan itu emang kurang maksimal gitu ya, dari bukan kurang maksimal ya, apa ya sebutnya, ya itulah gitu ya, banyak sekali apa ya, hal atau kebijakan yang sebenarnya ketika dibuat itu pengaruh atau dampak buruknya itu banyak gitu, kekurangan terhadap petani itu banyak gitu, seperti kebijakan pupuk subsidi itu ternyata enggak benar langsung nyampe ke si petaninya gitu. Banyak sekali pihak yang terlibat di sana gitu. Dan saya pun saya mengajukan kartu tani ya buat mendapatkan pupuk subsidi itu. Saya mendaftarkan orang tua saya. Syaratnya itu yang pertama harus ikut kelompok tani ya katanya kayak gitu. Saya udah masuk, udah daftarin ikut kelompok tani seperti itu. Terus harus diurus ke BUMDes. Nah, persyaratan yang kayak gitunya. Jadi banyak sekali. Terus ketika pas beli ada batasnya gitu. Kita kan misalkan butuh pupuk misalkan 50 kilo. Iya. Tapi nggak bisa beli 50 kilo itu. Kita harus beli paling maksimal itu cuma bisa sampai 30 kilo. Misalkan kayak gitu. Itu tergantung dari luas lahan yang kita punya gitu. Katanya seperti itu. Cuma ya jadi saya rasa waktu itu
merasa ribet gitu ya, ya udah nggak usah beli pupuk subsidi aja, beli pupuk biasa aja Biasa, gitu ya, ya. langsung, karena kita mau berapapun banyaknya si pupuk tersebut kita dapat gitu, walaupun dengan harga yang berbeda seperti itu. Ya mau Lebih tinggi berarti. ya, ya mau gak mau karena itu kan kebutuhan si Iya, tanaman gitu ya tanaman. di lahan seperti itu. Berarti emang dipersulitkan ya. Iya. Mungkin dipersulit bisa, atau banyak pihak yang nakal ya, oknum yang benar, emang mengambil keuntungan di sana Nah. gitu, seperti itu. Terus hal lainnya adalah kebijakan pemerintah, kebijakan impor gitu ya, yang banyak kebutuhan pangan di negara kita itu bukan dari petani lokal, bukan dari petani kita sendiri, tapi kita menggunakan produk-produk dari luar negeri gitu. Kebanyakan seperti itu. Yang saya lihat ya, yang saya rasakan seperti adanya impor beras yang gede-gedean, impor jagung gitu. Bahkan kita lihat aja gitu, Indonesia juga banyak sekali produk pertanian yang emang bisa apa ya, menjadi komoditas utama lah ya gitu, karena penghasilan dan produktivitasnya cukup tinggi. Tapi ada beberapa kebutuhan pangan yang kita ternyata menggunakan hasil pertanian dari luar negeri gitu, kayak kelapa, kayak beras, kayak gitu. Ternyata walaupun Indonesia banyak ribuan pulau gitu ya, banyak daerah yang ditumbuhi kelapa, tetap kita menggunakan produk hilirnya itu dari luar ternyata gitu. Nah, keterbatasannya itu adalah apa ya, dari ya tadi saya sebutkan bahwa si pemesanan di pertanian itu panjang gitu. Salah satunya bibit. Ketika petani menggunakan bibit yang tidak ada sertifikasi, itu kan hasilnya, si hasil panennya atau si produk taninya itu nggak terjamin bagus dan kualitasnya gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi bagaimana nih, kebutuhan di masyarakat kan harus yang ada kualitas gitu ya. Iya. Jadi yang paling berkualitas ya produk luar gitu, sehingga petani kita sendiri terbatas. Itu baru permasalahan di awal doang gitu, kayak gitu. Kayak kemarin lah contohnya, susu yang dari daerah Jawa. Iya. Mereka sampai mandi susu demo gitu ya, membuang susunya ribuan liter karena apa? Karena kualitas gitu. Tapi susu yang kita minum sehari-hari gitu, itu ternyata hasil impor gitu. Berarti yang dipertanyakan adalah kualitas si susunya gitu. Berarti permasalahannya adalah di mana? Dari ya itu gitu. Bagaimana petani kita itu bisa sejahtera, bisa mempunyai pengetahuan yang mumpuni gitu, dan alat-alat atau teknologi yang menunjang untuk hasil yang berkualitas gitu, kayak gitu. Pemerintah sendiri juga tidak mendukung gitu berarti. Mendukung cuman kurang maksimal mungkin ya. Apalagi kegagalan food estate bisa kita lihat gitu ya. Ketika hasil panen gagal, malah ditanami jagung. Namun si jagung juga kan ditanamnya bukan di atas tanah food estate tersebut, tapi di atas polybag gitu, bukan di tanah tersebut. Itu mencerminkan bahwa ya pertanian kita itu sebenarnya masih stuck lah gitu. Seperti itulah. Kalau sekarang kan Mas, di era Prabowo saat ini itu kan udah berjalan gitu pangan gratis. Makan siang gratis. Nah, ya itu. Nah, itu sangat sangat berpengaruh nggak dalam petani? Oh, terhadap petani. Kalau menurut saya sangat berpengaruh. Harusnya ya, karena ini masih banyak tahap percobaan juga, masih banyak daerah-daerah yang belum dapat diakses oleh pemerintah gitu secara langsung. Harusnya program makan siang gratis ini sangat membantu petani, karena kebutuhan akan makan siang gratis ini seperti bahan-bahan pokoknya itu harusnya kan didapatkan dari petani kita. Kita lihat, iya, kita lihat saja gitu, apakah akan bisa mensejahterakan para petani lokal, terus UMKM dan lain sebagainya. Apakah kita akan menggunakan produk impor atau produk kita sendiri gitu. Seperti itu. Berarti sangat berpengaruh. Harusnya ya. Karena belum berjalan secara maksimal kan, baru banyak percobaan seperti itu. Tapi Mas, yang saya ketahui gitu, di dunia pertanian kan kebanyakan petani sekarang itu kayak males gitu, kayak mau ngeproduksi hasil panennya sendiri, maunya langsung dijual gitu. Itu gimana caranya Mas solusinya? Supaya petani itu bisa ngeproduksi sendiri gitu. Kayak mungkin maksudnya diversifikasi terhadap pangan atau produk pertanian tersebut ya. Kayak misalkan harga sawi ini turun, kan harga sawi itu turun misalkan di harga misalkan 2.000 per kilo di harga petani misalkan. Itu kan nggak menambah atau tidak mengembalikan modal gitu buat petani, bahkan jauh dari kata untung gitu ya. Nah, menurut saya adalah pengetahuan petani terhadap diversifikasi pangan ini. Jadi bagaimana si petani ini
punya pola pikir yang mana bisa mengolah hasil pertanian tersebut daripada dibuang kan. Kita banyak lihat di berita-berita seperti buah-buahan yang dibuang ke Ya, sungai banyak gitu, memang. seperti sayuran yang dibuang gitu, lahan-lahan yang dicabut-cabutin tuh si tanamannya gitu kan, sayang juga, itu udah modal banyak, waktu juga yang terbuang. Nah, seharusnya petani kita tuh punya apa ya, pola pikir atau punya pengetahuan, punya sumber daya, punya daya buat kayak bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan ketika hasil panen kita itu rendah, misalkan dibuat apa gitu. Nah, itu mungkin ada peran dari para kaum akademisi mungkin atau dari para pakar-pakar tertentu yang emang bisa membantu petani untuk mendiversifikasi terhadap hasil produk pertanian ini. Misalkan cabai ketika harganya murah, diapain nih? Gitu. Iya. Biar bisa lebih memberikan keuntungan terhadap si petani kayak gitu. Jadi Harusnya kayak gitu. nggak frustasi gitu ya. Ya gagap frustasi petani kita tuh Iya. gitu. Jadi harus ada pengetahuan ke sana. Mungkin dari program penyuluhan pertanian harus dimaksimalkan kembali gitu, karena saya rasa udah mulai gak maksimal nih penyuluhan dari pemerintah terhadap petani itu, penyuluhan, pemberdayaan gitu, dikuatkan di kelompok taninya, di kelembagaannya seperti itu. Karena kan di supply chain Indonesia itu sebenarnya kita pun ekspor gitu produk-produk hasil pertanian tapi mentah gitu, enggak bukan hasil olahan. Iya, iya. Jadi kita misalkan ekspor kelapa sawit misalkan, itu ya diekspor kelapa sawitnya doang, atau misalkan kelapanya Iya, iya. doang. Dan produk-produk yang kita beli di warung mungkin kebanyakan itu adalah produk dari luar Iya. gitu. Kita jual bahan mentah ke orang luar Luar ngeproduksi yang bahan produksi dari gitu kita. ya, membuat produk tersendiri, Diimpor terus ke sini. diimpor lagi ke Indonesia gitu. Kita gunakan sehari-hari. Justru ya itulah yang menjadi problem. Seharusnya petani kita gitu punya pengetahuan, punya kemampuan terhadap kemampuan diversifikasi terhadap hasil produk pertanian ini seperti itu, sehingga petani atau pangan di Indonesia bisa kuat gitu. Apalagi di kebijakan sekarang kan ingin adanya swasembada pangan gitu Ya, ya, dan itu. ingin meningkatkan apa ya, menekan harga nilai mata uang dolar dengan produk-produk pertanian kan. Harusnya nah para petani kita harus punya pengetahuan sampai ke sana seharusnya. Nah, untuk yang tadi Mas Akmal sebutkan ya, yang tadi yang swasembada pangan itu apa ya? Kayak emang betul-betul sangat berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh Berpengaruh. karena ya gimana ya, suasana pangan kita melihat bonus demografi di Indonesia itu termasuk yang terbesar di dunia karena penambahan penduduk gitu semakin bertambah, semakin tahu. Iya, Apalagi ada isunya puncaknya itu di 2045 itu kan generasi emas katanya. Generasi emas, ya. Katanya kalau kita maksimalkan dari sekarang Iya, nih iya. gitu, kemampuan kita, pengetahuan kita gitu, bagaimana kita memberdayakan para petani ini gitu. Nah, swasembada pangan ini sangat penting menurut saya gitu ya, karena mungkin banyak lahan-lahan yang beralih fungsi gitu, mungkin bisa dipadati oleh rumah-rumah penduduk ataupun perusahaan-perusahaan atau bangunan-bangunan tertentu lah gitu, sehingga lahan menjadi terbatas kan. Iya, Nah, betul. harusnya ada nih gitu swasembada pangan teh gitu, seperti itu, buat kayak ketika kita menghadapi iklim-iklim tertentu atau cuaca tertentu, kayak tahun kemarin kemarau panjang, kita kebutuhan terhadap pangan itu sangat tinggi gitu. Nah, kalau petani kita dan pemerintah kita atau stakeholder yang ada punya tujuan yang sama, tujuan yang baik untuk menghidupkan dan mensejahterakan petani, harusnya kita itu enggak sampai keteteran gitu, enggak sampai resesi dan lain sebagainya lah. Iya. Seperti itu. Kalau yang ini Mas, waktu itu kan saya pernah lihat di apa artikel gitu, katanya petani milenial itu digaji 20 juta, itu apakah benar? Kalau saya lihat Ah, di beritanya itu kan udah banyak ya, kayaknya mah emang benar gitu ya. Pak Kementan yang sekarang ingin menggaji anak muda untuk meningkatkan minat dari anak muda untuk bertani gitu. Tapi saya rasa belum bisa jadi salah satu solusi, tapi bisa jadi salah satu permasalahan yang akan datang gitu. Karena kalau sistemnya digaji gitu ya, mungkin bukan digaji, mungkin diberi uang ya. kan untuk anak muda gitu. Ya mungkin mereka itu jadi gini, ada salah satu contohnya gitu ya, program bantuan dari pemerintah buat kebutuhan rumah tangga. Tapi para
ibu-ibu atau keluarga yang terdampak ini yang diberikan bantuan tidak membelikan si uang tersebutnya buat benar kebutuhan rumah tangganya. Oh gitu. Nah, yang saya takutkan adalah ketika Kementan memberikan uang kepada milenial justru tidak benar dimaksimalkan di dunia pertaniannya, takutnya kayak gitu. Iya. Lebih baik bagaimana jika misalkan para anak muda dan para petani yang ada dan yang mau bertani dikasih modal gitu, Iya. dikasih modal. Kan salah satu permasalahannya tadi kan adalah modal itu. Iya. Ya, jadi kita beri modal mungkin modalnya itu bukan hanya uang gitu, banyak. Banyak. Mungkin dari pemberdayaan, terus Dari pengetahuan. teknologi, kebutuhan alat dan mesin pertaniannya kayak gitu. Justru itu menurut saya mungkin akan meningkatkan kemauan, dan jangan hanya dipres dari apa ya, niat atau kemauan orang-orang untuk bertani, tapi bagaimana pemerintah juga berperan gitu ya, menstabilkan harganya gitu, harga si produk itu. Kan percuma kita panen besar-besaran nih, Iya. tapi harganya Anjlok. banget gitu kan, nggak kembali modal, Iya, jauh dari kata keuntungan, modal pun nggak balik kayak gitu. Makanya itu petani banyak yang frustasi. Iya, salah satunya gitu. Jadi kalau dikatakan apa sih permasalahan utama dalam pertanian, menurut saya permasalahan utama pertanian itu adalah struktural, panjang gitu. Iya. Nggak di satu aspek doang, nggak hanya di modal, nggak hanya di harga jual, itu banyak tapinya gitu. Sangat panjang Mas Sangat ya panjang masalahnya. ya. Nah, misalkan di petani yang ya tahunan gitu ya, Iya. yang mereka itu emang berkecimpung di tanaman tahunan, kan untuk mereka bisa menghidupi diri sendiri atau keluarganya selama menunggu hasil panen itu kan lama tuh. Dari Iya. mana tuh mereka tuh bisa menghidupi diri mereka sendiri gitu. Iya. Itu kan menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Seperti itu. Walaupun emang keuntungannya lebih besar ketika hasil panen kan misalkan durian nih gitu. Tapi kan durian berapa bulan kan harus nunggu sampai berbuah. Nah, dari beberapa bulan itu bagaimana sih petani kita bisa sejahtera sebenarnya gitu. Dan apakah ketika panen raya pun harganya bakal stabil? Kan belum tentu gitu. Seperti itu. Gitu. Kalau ininya Mas solusi gitu untuk generasi muda, kayak misalnya kan generasi muda ini sebenarnya mungkin cukup banyak gitu untuk pertanian gitu. Cuman masih bingung gitu mau nanam apa. Nah, mungkin solusinya kayak dari modalnya berapa gitu. Oh, solusi untuk apa ya? Pertanian sekarang gitu ya, pertanian sekarang. Untuk Khususnya nanam. anak muda gitu ya. Untuk bisa menarik minat gitu ya. Kalau menurut saya adalah bagaimana para pakar-pakar gitu ya, terus pemerintah gitu, atau stakeholder yang ada mampu memberikan distraksi atau pengaruh terhadap anak muda ini gitu, supaya bisa mau ya, minimal yang orang tuanya petani, si anaknya itu gak malu menjadi petani gitu. Bagaimana dia mau meneruskan dan lebih mensejahterakan atau lebih memajukan kembali gitu. Jadi si pertanian ini sustainable, berkelanjutan, karena menurut saya kan petani itu menjadi petani atau pertanian itu adalah ilmu masa depan. Betul. Jadi yang menjaga keseimbangan alam raya ini salah satunya adalah kita petani gitu, yang menjaga alam tetap hijau seperti itu. Apalagi kebutuhan kita dari alam pada dasarnya, siapa lagi yang akan memenuhi itu? Makanya petani disebutkan dikatakan pahlawan gitu. Kenapa Insinyur Soekarno menyebutkan petani itu penyangga tatanan negara gitu, Indonesia gitu ya. Nah, karena dari sana kebutuhan kita sehari-hari itu dari produk hasil pertanian seperti itu. Jadi solusinya adalah bagaimana si stakeholder yang ada, pemerintah, mungkin akademis atau pakar-pakar, para penyuluh, mampu memberikan pengaruh atau distraksi terhadap para kaum muda khususnya gitu. Dan ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang memang menguntungkan para petani ini gitu. Para petani, sehingga pertanian kita bisa lebih baik dan lebih maju gitu. Percuma kalau misalkan saya atau yang ada di sinilah gitu memberikan pemberdayaan atau kayak gimana gitu ke anak muda, ke orang-orang, ke petani untuk terus bertani, tapi kebijakan pemerintahnya, harga hasil panennya masih kacau gitu ya, atau permasalahannya masih belum selesai, masih panjang gitu, itu kan katakan sama aja gitu, sia-sia lah gitu. Makanya selain dari kita memberikan pengaruh terhadap anak muda, bagaimana cara bertani yang benar gitu, apa sih yang memang menguntungkan di dalam pertanian, tapi kebijakan yang ada pun harus menguntungkan terhadap petani seperti itu. Kalau tanaman yang untuk
untuk pemula gitu, untuk supaya anak muda mau belajar itu apa yang cocok? Kalau menurut saya sih dari tanaman musiman dulu ya. Musiman apa Ya tuh? musiman kayak hortikultura dari sawi, Oh, kol, cabe kayak gitu. Kangkung. Kangkung, itu boleh itu. bibitnya berapa kira-kira? Tergantung itu dari kualitas juga. Gitu. Beda-beda Pak? Beda-beda. Dari mulai harga 30.000 juga ada gitu Oh. sampai ratusan ribu lah ada. Tergantung kualitas dan jenis si tanamannya gitu. Kita mau jenis apa nih? Itu beda-beda. Ya coba aja gitu. Selagi punya keinginan, kemauan, apalagi anak muda identik dengan idealismenya ya. Iya. Coba aja gitu. Kita mau misalkan kopi, ya udah coba kopi. Kalau punya modal gitu, ada yang membantu, ya udah coba aja kopi gitu. Nggak harus tertentu emang kalau buat awal-awal harus nanemin dulu enggak, tapi apa aja lah coba yang aja ya? yang mau gitu. Tapi kalau yang mau cepat panen gitu, mau tahu bagaimana dinamikanya lebih cepat gitu ya. Coba tanaman musiman yang lebih misalkan dalam jangka waktu sebulan atau 2-3 bulan bisa panen gitu. Biar tahu deh dinamika di pertanian itu seperti apa kayak gitu. Kayak gitulah. Kalau dari modalnya itu Mas, dari pembibitan sampai hasil panen itu kira-kira berapa Mas? Tergantung, itu beda-beda sebenarnya. Beda. Karena dipengaruhi dari apa, luas lahan, gitu. Luas lahan, kebutuhan terhadap pupuk juga gitu. Terus buat pemeliharaan. Gitu. Ya mungkin kalau saya ya Dikira-kira berapa? pernah nyoba bertani itu ya modal 10 juta lah. 10 juta. 10 juta itu udah punya lahan. Lahannya itu bukan minta apa ya, dikasih tanah sama orang tua buat digarap gitu. 10 juta buat dikelola kayak gitu. Saya nyoba tanaman musiman ya, dinamikanya emang bergejolak banget di dunia pertanian gitu. Dari harga jual, dari kita mikir nih ketika tanaman kita terdampak hama terus kayak gimana, itu kan solusinya mungkin menggunakan pestisida gitu ya, atau kebutuhan obat-obatan lainnya gitu. Itu cukup itulah. Tergantung lah luas lahannya berapa, kebutuhan modalnya berapa seperti itu. Nggak bisa di target tepat lah gitu ya. Iya. Kayak gitu. Berarti cukup mahal juga ya berarti. Cukup mahal. Tapi niat utama adalah kemauan dulu. Kemauan, Karena niat. sekarang banyak sekali apa ya, kayak banyak instansi, perusahaan atau orang-orang dermawan yang mau memberikan modal. Itu berupa uang, lahan dan lain sebagainya. Tinggal kita mau aja gitu. Kita menambah relasi dulu gitu. Bergabung dengan kelompok-kelompok tani kayak gitu. Dan menjadi petani itu bukan mereka yang hanya menanam aja, tapi banyak sekali UMKM yang bisa dikatakan menjadi petani sebenarnya. Jadi gitu. kayak Mas Hanif nih kan kopi nih, Iya. dia kan nggak nanam kopi, tapi dia menjual kopi. Itu bisa dikatakan petani. Karena menurut Popkin dan Scott itu petani adalah mereka yang mau bertahan, yang mempertaruhkan hidupnya, mereka yang rela melakukan apapun untuk bertahan hidup. Gitu. Jadi siapapun bisa dikatakan petani selagi emang produk yang dijual itu emang produk pertanian gitu. Produk pangan kayak gitulah. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, mungkin bisa dibacakan oleh rekan saya Akil, silakan. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak kebijakan pemerintah pertanian di era sekarang? Menurut Mas Akmal dan Mas Hanif, dan berikan solusinya. Kebijakan pemerintah. Apa ya? Kebijakan pemerintah sekarang terhadap petani menurut saya cukup baik gitu ya. Lumayan lah untuk mengatasi permasalahan di dunia pertanian seperti adanya swasembada pangan, pemenuhan terhadap alsinta atau alat mesin teknologi pertanian, dan pupuk gitu kan mereka tuh. Nah itu cukup baik untuk mengatasi beberapa permasalahan struktural di pertanian di Indonesia. Mungkin dampaknya bisa kita lihat seiring waktu gitu. Hanya saja kita jangan sampai terlena akan hal lain, jangan sampai ketinggalan gitu bagaimana kemajuan ini atau kebijakan ini dapat berpengaruh terhadap petani. Dan jangan lupa untuk kita juga ikut terlibat supaya tahu, nggak hanya menerima kabar hoax gitu. Jadi supaya tahu dinamika yang terjadi di lapangan itu seperti apa gitu, seperti itu. Dan menurut saya ini salah satu tujuan atau niat baik buat emang mensejahterakan petani di Indonesia seperti itu. Begitu kalau dari saya. Iya. Kalau dari Mas Hanif, boleh. Boleh Mas? Apa nih Mas? Kalau menurut saya
Apa barusan itu pertanyaannya? Dampak kebijakan Dampak di era kebijakan di era sekarang. gitu ya. Cukup Cukup apa nih? Cukup Cukup. kopinya. Cukup kopinya kurang. Kopinya kurang. Kurang. untuk kebijakan pemerintah di era sekarang ya cukup lumayan mendukung dengan program-program yang ada gitu. Kayak tadi ya petani milenial itu bakalan digaji katanya 20 juta. Terus petani-petani yang nggak punya modal katanya bakalan dikasih modal. Terus ya cukuplah meningkatkan produktivitas di pertanian dan mendukung sih. Tapi belum tahu nih sampai mana pemerintahan di era sekarang Bertahan. berjalan dan juga bertahan. Ya, bagaimana dampaknya itu masih belum terlihat jelas lah gitu karena masih baru ya. masih baru, masih samar-samar lah. Tapi kalau main tebak-tebakan sih bisa aja gitu ya, tapi nggak tahu nih. Tapi kita harus berusaha dan berdoa gitu ya, supaya emang pertanian di Indonesia itu terus maju gitu. Seperti itu. Kalau solusinya apa? Solusinya? Dampak di era sekarang. Kalau ketika ada dampak negatif ya, dampak buruk gitu kan, solusinya adalah buat kebijakan yang lebih baik lagi. Itu aja kebijakan. Terus ya kebijakannya tuh bukan hanya apa ya, dari pemerintah memberikan misalkan dari harga jual, tapi bagaimana pemerintah juga dapat memberikan solusi langsung kepada petani gitu. Karena ya jika dilihat gitu ya, entah sampai kapan petani milenial ini akan bertahan, atau ya anak muda ini ketika mungkin dihadapkan dengan satu dinamika yang membuat mereka tertekan, bisa saja mereka berhenti sampai di sana gitu. Tapi bagaimana pemerintah bisa terus memberikan apa ya, peran aktifnya terhadap para petani itu supaya mereka mau terus berusaha gitu buat lebih baik lagi ya, berkelanjutan, continue kayak gitu. Karena pada intinya ya keberlanjutannya lah yang dilihat itu seperti itu. Mungkin seperti itu. Kita lihat aja kedepannya bakal seperti apa. Kalau emang kurang atau memang merugikan petani ya kita kritisi. Kalau emang sangat mendukung dan memberikan apa ya, solusi terbaik, kita harus respect juga gitu, nggak plus juga. Cuman jangan lupa untuk kita terus perhatikan gitu. Jangan sampai seperti Kementan yang sebelumnya yang menjadi tersangka korupsi gitu. Yang ternyata memang bantuan terhadap petani itu ternyata dimakan ludes sama dia gitu ya. Itu. Kalau menurut Mas Akmal nih, apakah bisa menebak kedepannya bakal gimana gitu? Menurut saya main tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Bisa jadi lebih baik karena kita lihat dari ambisi presiden kita Pak Prabowo gitu terhadap dunia pertanian ini. Gitu. Karena dia sebelumnya kan dia kan Menhan ya, tapi dia ikut terlibat di pertanian tuh di food estate gitu kan, gitu. Berarti dia tuh punya ambisi gitu, bahkan ingin menekan harga nilai mata uang dolar gitu dari produk pangan. Berarti ada tujuan besar gini, visi besar nih dari Prabowo presiden kita gitu buat emang mensejahterakan para petani gitu. Kalau buruknya adalah tebak-tebakan kan ya. Mungkin ketika ada oknum-oknum yang masih bersarang gitu ya, tidak kita basmi kalau di dunia pertanian, ya hasilnya bakal sama, bahkan mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Kayak gitu. Nah, untuk membasminya itu seperti apa, Mas? Ya, itu ke apa ya, para penegak hukum di negara kita harus benar-benar orang yang kompeten, yang ingin mencari keadilan gitu, ingin menegakkan keadilan seperti itu. Dan apa ya, ya mungkin kesadaran dari para pejabat sendiri ya, pejabat sendiri pada kita sendiri mungkin bisa saja. Kenapa banyak oknum seperti, karena mungkin kitanya sendiri yang apa ya, terlalu acuh mungkin, atau terlalu membiarkan itu terjadi gitu, seperti itu. Tapi kalau petani itu kan kalau misalnya ada keresahan gitu, terus nggak akan bisa langsung ke pemerintah kan diomongkan. Nah, itu yang menjadi apa ya,
seharusnya dengan kemajuan teknologi sekarang, adanya media platform yang besar-besar kayak YouTube, mungkin Instagram, Facebook dan sebagainya, harusnya petani bisa menyampaikan aspirasinya, harusnya seperti itu, atau kemauan minat. Jangankan para petani, mahasiswa deh gitu, harusnya bisa bersuara gitu, mewakili rakyat. Gitu. Tapi kita lihat ya zaman sekarang kalau dibilang cuek banget enggak gitu. Cuman bisa dihitung jari atau ya dapat terlihat seberapa besar aspirasi keresahan petani itu bisa sampai ke pemerintah itu cuman sedikit gitu. Cuman enggak sampai gitu. Banyaknya gitu. Iya, banyak gitu. Kayak gitulah. Oke, mungkin yang terakhir boleh nih Mas, pesanan kesan untuk generasi muda sekarang yang ingin terjun ke dalam pertanian itu. Kalau saya gini ya, ketika emang kalian nggak pernah mencoba bertani, maka cobalah gitu, karena menjadi petani itu dengan kamu menjadi seorang pahlawan, kamu menghidupi banyak orang, kamu memberikan kehidupan terhadap banyak orang. Lakukan gitu ya, yang orang lain tidak lakukan, maka kamu akan mendapatkan yang orang lain tidak dapatkan. Itu aja intinya. Buat kesannya ya, petani adalah sosok yang luar biasa, kayak gitu. Pahlawan dari Mas Hanif. Sudah terwakilkan malah. Bisa gitu. harus Pendapat sendiri. harus berdapat sendiri. Apa deh pesan dan kesan Dan pesan untuk generasi muda generasi muda. yang ingin terjun ke dalam bidang pertanian? Nah, kesannya ya mungkin untuk pemuda ya gimana ya, dia harus lihat dari situasi dan kondisi sekarang gitu di Indonesia gitu. Kita tuh harus sebenarnya harus melek terhadap kondisi sekarang gitu, agar supaya ya tadi gitu bisa membangkitkan semangat para pemuda teh harus kayak gimana gitu. Oke. Kelanjutannya Dah itu aja Mas. sudah Cukup. Oke, teman-teman semuanya, mungkin kita cukupkan sampai di sini aja podcast hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan mungkin udah ya. Udah. Dan dari Kodaya mungkin ini ada sedikit reward untuk Mas Akmal. Wih. Ini Mas, boleh. Oke, terima kasih ya. Kodaya Kopi. Thank you Kodaya. Iya. Oke, dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.